bergabung dalam Komisi A, ada juga Komisi C pada hari ini. Pertama ada di sebelah kiri saya Bapak Febrian Saragi, Ketua Komisi C Kekerjasaan. Assalamualaikum. Beliau ini dari fraksi Gerindra. Kemudian di sebelah kiri beliau Bapak Jansen, Duta Solid SA, dari fraksi PDIP. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Nur Hayati dari fraksi Gerindra. Kemudian Ibu Bella Sari Sinaga dari Demokrat. Saya sendiri Sadan Nasution, Ketua Komisi A dan Kegiatan dari fraksi PAN. Assalamualaikum. Baik, bagi sekalian yang kami hormati dan kami muliakan pada hari ini tentunya, kami akan memanggil satu persatu daftar hadir pada hari ini. Pertama, Dinas Pertanian Kewarganegaraan, hadir Bapak Oktoni sebagai Kepala Dinas Pertanian Kewarganegaraan. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kewarganegaraan, langsung mengendalikan ya, Kepala Dinas Nasution. BPN Kantor Kewarganegaraan hadir. Ibu Saprida belum dikomunikasikan ya. Kemudian UPT KPH Wilayah 3 Kisaran. Ya, terima kasih bang kehadirannya. Kehutanan ya. Kemudian UPT Pengelolaan Irigasi Asal Danau Toba, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Hadir Pak? Belum ya? Kemudian Camat Sri Kepayan. Ya, terima kasih bang kehadirannya. Bapak Camat Rakyat. Terima kasih Pak kehadirannya. Kemudian Kepala Desa saya paham masih bicara dengan mudah-mudahan. Kepala Desa saya 20, Kepala Desa Perbangunan. Terima kasih bang. Kepala Desa Pertahanan, Kepala Desa Padang Mahunda. Terima kasih bang kehadirannya. Kemudian manajer atau pimpinan PT Inti Palu Sumatera. Bersama ada hadir langsung Bapak Solihin sebagai yang paling berwenang di sana. Alhamdulillah beserta seluruh jajaran hadir bersama kita. Dan banjir Sungai Lantalu dan Asahan. Jadi kita ini budaya latah tetap dilakukan. Kenapa dilakukan budaya latah? Nah, ini tadi sudah dipaparkan oleh ITS. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana mengkaji kajian yang memang betul-betul itu dari pemerintah pusat sudah ada kajian. Jangan dianggap kajian itu PTBC. Nah, masalah kita ini tiap tahun mendera masyarakat di beberapa desa. Jadi menurut hemat saya, kebetulan hadir juga di sini Camat Rakyat dan Camat Sungai Kepayan. Tolong ditertibkan secara administrasi masyarakat kita di sana. Memang hutan untuk kepentingan masyarakat dalam hal meningkatkan ekonomi. Tapi kita ini entrepreneur. Klaim tanpa didukung kajian yang konkret. Kami kemarin telah berkunjung ke Sungai Lantalu dan Asahan. Itu ada klaim kelompok tani sehati sekian luas untuk percetakan sawah. Nah, saya ngomong kepada kelompok tani tersebut, kajiannya dulu. Kajiannya apa? Tolong hubungi pihak Universitas UNA. Bukan mereka saja yang ingin pintar, kita juga ingin tahu
solusinya seperti apa. Di kajian dulu. Jadi ada kajian dari pemerintah pusat. Coba pikir dulu, yang jauh-jauh di sana membuat satu kajian di daerah kita. Tapi kita sendiri yang menanggung dampak daripada itu, tidak pernah berpikir dari mana kita memulainya itu. Untuk mengantisipasi banjir yang katakanlah sudah menjadi kalender Kabupaten Asahan. Kalau sudah berber, Sungai Asahan kalau naik. Tapi tidak pernah bagaimana berpikir menyelesaikan itu dari awal. Kita mempunyai instrumen kegiatan yang saat ini sedang berlangsung, PMD. Jadi prinsipnya ini kan kita harus urai satu persatu. Kami lembaga DPR tidak ingin dibenturkan dengan pihak manapun, baik swasta ataupun Forkompimda, tapi swasta juga kan masyarakat. Masyarakat kita. Semua argumennya juga harus kita dengar. Jangan menjadi kambing hitam. Jadi kepada kades yang hadir di sini, ini perlu kami ingatkan, boleh saja penjabaran undang-undang otonomi itu tidak hanya sebatas kabupaten kota. Dari desa, kecamatan juga bisa dimulai. Dana desa, peruntukan untuk dana desa itu jelas aturan mainnya. Jangan dulu apa takut diperiksa. Tapi kalau tidak melaksanakan suatu kegiatan, duitnya hilang, itu yang takut. Itu yang takut. Bisa aja kerjasama camat saya kebayang dengan Pulau Rakyat, sharing informasi. Jangan ya begini kumpul, nanti banjir seperti kalender tahunan. Nah, tapi tidak pernah kita cari akar permasalahannya itu di mana. Satu tadi sudah saya dengar, bagaimana semakin tingginya sedimentasi, kita coba dulu teriak dalam arti kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini akibat kebijakan masa lalu ini. Ini akibat kebijakan masa lalu. Saya sudah bilang, kajiannya apa perusahaan IPS dimasukkan ke sana. Sementara daerah itu identik seperti hutan Amazon. Daerah resapan air yang harus dilestarikan. Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan, korporasi. Kalau sudah korporasi, bagaimana mencari margin? Tapi kita sebagai pemerintah daerah, jangan itu dulu. Mesti didukung kajian. Nanti masuk Forkopimda, jebol. Kajiannya apa? Jebol. Air melimpah kemana-mana. Jadi, kami dari komisi C menyampaikan, kita ini jangan pura-pura lupa. Ini seperti agenda tahunan. Dulu kami sering berkunjung ke luar provinsi. Saya paling suka ke Aceh. Tapi sekarang kami banjir, jalan putus. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banjir. Kita belajar dari itu. Sebelum hal-hal ini terjadi kepada daerah kita mengantisipasi dahulu. Dibuat dulu apa perencanaan, inventarisasi kegiatan. Kanalnya. Tolong kepala desa berteriak. Camat fasilitasi. Jadi 3 bondar kalau nggak salah saya itu perlu dinormalisasi supaya air cari tahu dulu. Sungai Nangkalu ini identik seperti hutan Amazon. Pesisir kita di bawah 1 meter permukaan laut. Bayangkan Bapak, pesisir kita di bawah 1 meter permukaan laut. Jadi kalau tak kita kaji, tak kita
evaluasi dari awal, ya begini-begini juga. Tunggu ini. Nah, jadi kesimpulan di sini, marilah kita dorong, jangan kita menunggu pemerintah pusat udah ada kajian Sungai Toba Asahan. Ya sebatas kajian, tapi kajian dari kita tak pernah muncul. Tidak pernah muncul dari daerah sendiri. Jadi saya contohkan, rumah kita, masa orang lain yang mengkaji daripada kita sendiri yang teriak. Jadi kami harap di sini Komisi C khususnya kepada PT IPS ini mungkin kami ada beberapa agenda menyangkutinya ini. Tolong ikut serta tim, perkuat timnya untuk memaparkan apa yang dipaparkan sama kita semua. Kecuali kami dengan Komisi A tidak lihat ke sana langsung, kami lihat, diam kami pilih. Kami lihat. Jadi kita tidak bisa salahkan korporasi. Korporasi punya tujuan. Tujuan bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Tapi faktanya jangankan untung, malah buntung. Kita lihat parit yang dibangun antara pohon sawit itu tak kerjaan. Dua batang sawit harus dibuat tulang ikan kanannya ini untuk air. Izin pimpinan. Silakan. Barangkali gini Pak Jes, karena tadi paparan dari IPS kan. Salah satu tujuan kita adalah untuk mensosialisasikan keberadaan IPS terhadap masyarakat sekitar IPS. Jadi barangkali sebelum kita arahnya seperti yang Pak Jeki sampaikan tadi, barangkali ada baiknya kita mendengar tanggapan dari Pak Camat atau Kepala Desa yang langsung bersempatan dengan IPS. Apa tanggapan mereka tentang paparan yang telah disampaikan oleh IPS. Nah, untuk itu kita berharap ada kesepakatan kita akan kalau pemerintah peduli dengan desa Padang, maka peduli dengan kami. Karena anggota DPR itu adalah wakil rakyat dan kami yang mengundi. Jadi saya jelaskan Pak, ikut kita ini Pak. Kalau menurut pada mohon yang jelas. Yang berhubungan langsung dengan mereka sama IPS. Nah, mari kita taruhnya. Nah, ini harus dibawa ini. Nah, terus dengan kali dengan IPS. Kemari. Ini istri ini. Kemari terus. Dulu Pak. Dulu Pak. Kemungkinan waktu masih liarnya penjalanan hutan Pak. Ya, ini kembali kita ke sana. Mungkin Pak Per Nenggolan tahu masalah ini. Ya, ini 9 tahun ini Pak. Sebelum ini dibendung, dulu tukang balok membuatlah NBK 1, 2, 3. Ya, membuatlah namanya NBK. Nah, kami nggak tahu apa arti tujuan NBK-nya. Jadi 9 tahun ini karena lebih cepat menghindari polisi hutan untuk illegal loggingnya, maka ini mereka sumbat dari sinilah mereka lari sampai ke Sungai Loba atau Terbanjar. Jadi dijual dari Pak Rio Suhotalah dulu mengutip tanah orang-orang di sana ya, sama PT IPS dan masyarakatnya. Dibentuklah ini kanal mereka. Jadi air kami dulu hanya mengalir di ini. Ini yang dibuat kita kesana sama Pak dulu Pak Manager ya, Pak Solihin kita ke sana sama Pak Benteng dulu masih ketua DPRD Kabupaten Serang. Dibuatlah ini pintu. Nah, ini tertutup.
sini dulu pertama pipa. Paralon ya Pak? Masih ingat dulu paralon? Sebelum itu semen, jadi pintu air. Paralon dulu ada 5 pintu, 5 lubang. Kemudian jadilah ini pintu-pintu dibuat di sini. Tapi dibuka hanya setinggi 10 cm. Dibuka. Kenapa? Kalau kekurangan untuk menyemprot pintu paling mungkin dibuka itu supaya baik komunikasi. Mereka sudah setuju. Tapi datang bagian perairan dan Peru, jangan memberikan alat kepada yang masyarakat yang mendapat hutan. Jelas. Akhirnya IPS menyerah. Tak mau memberikan sama kami alat untuk membuka ini, Pak. Kami salah satunya hanya ini yang dibuka, Pak. Bersihkan ini, sungai dan tali ini. Maka beberapa desa akan terselamatkan yang kami tunggu. Jadi yang kami dapat apa? Karena ini sumber, kalau tinggi air sungai Sangka masuk boleh, keluar susah. Terakhirnya, bahkan dari sungai Logo sendiri pun bisa masuk air kami, Pak. Karena mereka dihilir. Kenapa? Ini kan sudah ditutup tanggul, Pak. Aturannya kami kan yang membuatkan IPS, bukan boleh tidak pembuangan. Mereka buat istilahnya tarik besar sendiri. Hanya ini yang menyerah. Solusinya Pak, Bu, inilah yang harus dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Sungai tadi Pak. Sungai Nataru kan? Iya. Nah, karena ininya, karena pembentuan PT Tipal ini adalah pakaian dulu ini tersumbat. Nah, itu aja. Jadi sampai sekarang kan hanya menunggu, belum sampai kami ke IPS, belum sampai kami. Apalagi Bapak Suni kenal kali dengan saya Pak. Nah, PPD kan dulu udah berapa kali ke sana, bahkan Kapolres, Pak Bupati ikut ke sana, nggak ada solusi Pak. Oke, terima kasih. Artinya masukan ini bisa meningkatkan ini Pak IPS ya dan Pak PU perairan ya. Artinya gini Bang, belajar bagaimana untuk kalian hadir pejabat itu kalau tidak ada semua itu. Nggak ada dengan itu. Cuma begini, tengok sana, lihat sini, selesai. Lepas lihat sana, lihat ini, selesai dengan. Artinya apa? Kami baru sebelum ini kita lakukan, kami sudah hadir di sana. Kami akan juga lakukan ini benar-benar ini betul-betul terrealisasi. Karena apa? Kasih kita melihat saudara-saudara tadi, kecamatan Cipayan, Kelurahan dan Ciparampak tadi, yang setiap tahun menerima yang namanya banjir itu. Oleh karena pada hari ini Pak, rapat kita pada hari nanti ini akan kami bawa besok ke Medan ini. Kebetulan Pak, karena ada kita lakukan ini, undangan dari ini. Ini kan itu bermitra. Gini Pak, besok kan nggak Pak semua bulan hadir. Satu Pak yang diminta untuk mendampingi kami ke BWS Provinsi besok. Jadi, saya dari tadi mendengar dari berapa itu 6 desa ya Pak? 6 desa sama Bapak Baik dari desa. Pembangunan, saya berkira desa Pak? Pembangunan. Ada ya? Ya ada. Saya 2015 ya Pak. Ya kita ke saya ikut Pak. Di tahun 2015 menyusuri sungai bersama Bapak Sekam. Emang enggak? Udara putih apa nih? Ketipen. Dia paling capek Pak kalau masalah daerah sana masih ikut. Dengan serinya yang akan dijadikan sama Bapak mau Pak Sohi. Makasih 2015 kita sudah selesai sungai Nataru. Saya kemudian baru itu Pak kalau aku semua kapal yang bisa dipakai sama Bapak Topik, Pak Topik dan sama Kapolres. Nah itu kita 2015 sudah survei. Hasilnya ada Pak. Hasil kita survei ada. Dari hasil survei kita diusulkan dari Bapak tahu, kebetulan saya di Bangsa juga saat itu
Hasilnya ada. Kita buat proposal yang ditandatangani oleh usul dari kepala desa dan camat, dimasukkan ke bupati, rekomendasi dari Bapeda, dan dibawa ke kementerian. Hasilnya keluar Pak, 12,5 miliar. Jadi bukan 5 miliar lagi Bapak bilang, hanya 5 miliar, bukan 5 miliar Pak, 12,5 miliar. Dari pusat dikucurkan dana untuk apa? Pengurusan sungai nasi. Pak, lalu. Tapi sayang Pak, SKPD-nya tidak mau menjalannya. Kebetulan dulu dinasnya di Sambung Pak. Di sana Pak. Itu kan ada pembangun dan pertambangan, kan di Sambung. Dulu namanya di Sambung. Kepala dinasnya tidak mau. Belajar sampai ke Bupati marah. Bupati marah, tapi di DPR sendiri, Bupati di ruangan juga, nama Pak Kopan, marah kepada Sambung. Apa alasan tidak mengerjakan? Dia bilang kurang waktu. Tidak ada alasan kurang waktu kalau memang sudah dananya ada, schedule ada, semua kan gampang. Tapi ada alasan dia lebih bagus saya keluarkan dananya. Bupati malah besar, dananya dikeluarkan di kecil, Pak. Susah. Dengan catatan kita 2 tahun tidak boleh menerima dana dari pusat untuk pengurusan sungai dari pusat. Itu dia Pak. Jadi yang dari dulu itu ada hasil kita. Saya ikut berapa kali itu masih begitu. Saya ikut kita diri jadi begitu. Jadi bukan nama-namanya atau kepala desa, camat, ya. Nah, bekerja sama kalian teknisnya bagaimana? Secepatnya surat disampaikan. Kalau ke Bapeda silakan, teknis itu kami serahkan kepada Pak Camat dan Pak Kades, ya. Secepatnya kami tunggu. Kajian teknis yang berkaitan dengan tersebut itu nanti bisa dari Presiden PTKS, ada Pak Bosmantri, ya, Pak Ridwan dan Pak Manajer, ya, tentunya atas arahan dari Bapak pimpinan kita, Pak Solihin. Kemudian perbaikan sistem tentunya administrasi dari PTIPS. Ya, kalaupun barangkali ada kekurangan selama ini, perlu diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Baik masalah administrasi yang berkaitan dengan Undang-Undang 39 tahun 2014 itu tentang perkebunan, cobalah bisa diselesaikan Bang dengan sebaik-baiknya. Artinya CS itu tepat sasaran. Oh, umpamanya kami ingin menyampaikan CSR ini ke rumah ibadah desa A atau desa B, diundang sama, diundang kepala desa, diekspos, begitu Pak. Jadi dia terekspos, itu nama sosialisasi, sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya PTIPS juga bekerja seperti itu dengan melaksanakan kewajiban tadi, Undang-Undang 39 tahun 2014 masalah perkebunan itu. Nah kemudian DPRD Kabupaten Asahan khusus Komisi A akan tetap melakukan konsultasi lah namanya ya ke DPS provinsi dan ke kementerian pusat melalui rekan-rekan kita DPR RI. Kalau di PAN itu adalah Haji Nasir Bahar, kalau di PDIP Pak Jarod, ya, kemudian di Gerindra Profesor Johan Arifin, kalau di Demokrat ada Pak Hinca, ya. Nah, semuanya ada. Artinya ketika mereka menyampaikan soal ini Pak cepat itu, gitu. Ya, jangan ada lagi nanti ketika ada anak hadir dari TPO dan menerima duit Pak, ini salah begini. Nah, kita menerima pertanian. Nah, artinya seperti itu. Tetap kerjasama kita supaya ini lebih cepat realisasinya. Yang terakhir, konsultasi tentunya akan melibatkan stakeholder yang ada, dinas terkait tentunya. Kita nanti berapa nanti dari pihak PTKS harus ikut. Kalau memang diperlukan tidak kita Pak. Seperti itu. Supaya ini bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini rapat kita pada hari ini tepat jam 16:32 rapat kita tutup dan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil rapat abang tadi RDP terkait banjir yang tahunan di Desa Asahan Bang, kesimpulannya apa Bang? Pertama tentu dari hasil
pelaksanaan RDP tadi yang dihadiri dari berbagai macam elemen stakeholder yang ada, tentunya Komisi Adat Kebiasaan bisa menyimpulkan bahwa perlunya normalisasi Sungai Nantalu di Asahan. Karena apa? Terlalu tingginya sedimentasi tadi. Karena kalau tidak dilakukan itu akan berdampak banjir dari berbagai macam wilayah, termasuk dia Kecamatan Cepayang, Kecamatan Sipang Ampat, dan Pulau Rakyat. Yang kedua, kita juga mohon perhatian dari pihak Asahan dan pusat tentunya untuk bisa bagaimana supaya proses pelaksanaan dari normalisasi bisa berjalan dengan baik. Harapan kita semua tentunya dengan dasar-dasar yang kita perlukan nantinya. Tadi ada kita minta dasar pertama, ada permintaan dari kepala desa, kemudian permohonan dari Pak Camat yang ditujukan kepada Pak Bupati, BRP dan sebagainya. Kegiatan tentunya akan bisa mengakomodasikan itu, akan kita bawa para soal itu ke DWS Provinsi dan ke Kementerian Pusat. Itu barangkali. Tambahan Bang, izin Bang. Saya pikir memang satu-satunya yang harus kita lakukan untuk mengatasi banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Asahan, terlebih-lebih itu di Desa Padamahondang, Desa Perbangunan, Sepaham, dan C2 Hulu, itu hanya normalisasi Sungai Nantalu. Karena kemarin kita sudah melihat kondisi Sungai Nantalu itu, sungainya sudah hilang, sudah nggak ada lagi karena sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman air dan memang sedimentasinya itu sangat tinggi. Jadi satu-satunya jalan memang normalisasi. Kita berharap kepada pemerintah pusat terlebih-lebih untuk dapat memperhatikan itu dan dapat mengucurkan dana dalam rangka pelaksanaan normalisasi itu. Saya pikir itu tambahan dari kita. Ibu dari fraksi dari Demokrat Bu ya. Dari kita berharap sangat besar harapan kita sebagai mewakili masyarakat Asahan kepada pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan anggarannya ke Asahan dalam hal normalisasi sungai. Hanya satu-satunya seperti tadi kata Pak Jason, cara untuk mengatasi banjir ini adalah normalisasi sungai. Yang mana anggarannya itu karena itu menyangkut sungai yang anggarannya ditujukan hanya kepada pusat, bukan ke Pemkab. Jadi kita dari nanti bersama permohonan dari kepala desa dan camat dan juga ditandatangani oleh bupati, kita akan bawa ke pusat dan meminta kepada pemerintah pusat untuk segera mengucurkan di tahun 2023 ini anggaran untuk pengerukan atau normalisasi sungai di Asahan. Tambahan dari Ibu. Barangkali sama aja ya. Tadi kan sudah sama kita dengar dengan kita hari ini, apalagi didukung oleh kajian teknis yang memang diperlukan, dipentingkan amat sangat normalisasi sungai Asahan dan sungai Nantalu. Barangkali itu yang bisa dari saya, karena pendapatnya juga sama, kita sepakat tadi bahwa normalisasi adalah jalan satu-satunya untuk mengatasi banjir yang ada di PTS dan sekitarnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu.